Hai semua, namaku Jane. Akhirnya aku bisa melarikan diri dari lelaki yang hampir memenjarakanku. Kuharap hidupku bisa lebih baik setelah ini. Tapi aku dan keluargaku masih kesulitan menjalani hidup. Saat itu umurku 17 tahun. Kami tinggal di Inggris sebagai keluarga bahagia. Ada aku, ibu, ayah, dan kakakku John. Kehidupan kami berjalan normal dan aku telah siap menyongsong status baruku sebagai seorang mahasiswa. Tapi tiba-tiba ayah mengalami masalah bisnis. Dia mulai merugi. Dan akibatnya keluarga kami terkena imbasnya. Ayah menjadi penakut dan mudah gugup. Firasatku mengatakan semuanya akan hancur berantakan. Dan itu benar. Ayahku menyatakan bisnisnya bangkrut, memberhentikan semua karyawannya, lalu menutup perusahaannya. Maka berakhir sudah kenyamanan hidup yang selama ini kami nikmati. Kami mulai dihadapkan pada kesulitan dan kemiskinan. Tabungan kami seketika lenyap. Ibu dan kakakku segera mencari pekerjaan untuk membantu pemasukan keluarga kami, setidaknya untuk makan. Tapi tetap saja uangnya pas-pasan. Kami menjual mobil dan pindah ke apartemen di pinggiran kota yang lebih terjangkau. Kami yakin semuanya akan baik-baik saja karena kami tetap bersama sehingga bisa mengatasi semua kesulitan. Intinya kami cuma perlu bekerja sama. Tapi seorang pria di keluarga kami terus saja membuat keadaannya semakin terpuruk. Dialah yang menyebabkan hidup kami berantakan sedari awal. Suatu hari, ayah pulang dengan menampakkan raut muka sedih. Wajahnya pucat pasi. Dia benar-benar ketakutan. Saat kami tanyakan duduk masalahnya, akhirnya dia mengakuinya. Semua uang yang selama berbulan-bulan ini kami kumpulkan telah raib. Kami tahu ada alasan kuat di balik bisnisnya yang mulai bermasalah. Ayah sudah lama berjudi, dan suatu malam dia kalah, padahal sedang tidak punya uang. Ayah tak punya pilihan lain. Dia harus melunasi hutangnya dan menutup bisnisnya. Dan malam itu, ayah mengira dia bisa menang judi. Jadi, dia mengambil uang untuk dijadikan taruhan. Seperti tukang judi lainnya, dia tidak bisa menghentikan kecanduannya itu. Dia kembali kalah. Sungguh menyedihkan. Bukan cuma kami yang menderita karena kecanduan ayah. Banyak karyawannya harus kehilangan pekerjaan mereka. Dia punya semuanya, tapi menyanyiakannya. Ini bukan cuma soal bisnis dan uang, tapi juga soal keluarganya. Dia telah membohongi kami. Karena dia, kami mengalami kesulitan. Dan sekarang kami tidak punya uang. Tak ada sepeser pun, bahkan hanya untuk membayar sewa apartemen. Ayah sangat menyesali perbuatannya dan sungguh-sungguh ingin memperbaikinya. Menurutnya, dia sudah mengacaukan segalanya. Maka sebaiknya kami menjauhinya saja. Jadi kami sendirian. Sekarang tinggal aku, ibu, dan kakakku. Kami tidak boleh tinggal diam. Jelas saja kami akan menggelandang di jalanan dan kelaparan sampai mati kalau tidak meminta bantuan. Tapi masalahnya kami tidak tahu harus minta tolong ke siapa. Kami tidak punya kerabat dan semua sanak keluarga kami adalah mantan karyawan ayah. Setelah dia memecat mereka, mana mungkin mereka mau membantu kami? Bulan telah berganti dan kami tetap bertahan dalam kondisi seperti ini selagi ibu mencari pekerjaan. Dia terus-terusan ditolak karena faktor usia atau kurangnya pengalaman kerja. Kalau terus begini kami bisa didepak dari apartemen. Ibuku punya sepupu yang tinggal di Amerika. Dia ingin meminjam uang dari sepupunya itu. Jadi setidaknya kami bisa bayar sewa apartemen. Tapi sepupunya juga sedang mengalami masalah keuangan. Dia tidak bisa membantu kami. Dia bilang kalau kami mau pindah ke Amerika, dia akan sangat senang menampung kami di rumahnya. Saat itu kami mendapat ide. Pindah ke Amerika terdengar seperti awal yang baru, kesempatan emas. Kami bisa menata kembali hidup kami dan melupakan semua yang telah terjadi. Jadi kami membeli tiket dengan sisa uang kami, lalu terbang ke New York. Sepupu ibu menyambut kedatangan kami dengan sumringah, tapi dia punya istri dan keluarganya hidup bahagia. Wajar saja wanita itu tidak menginginkan kerabat jauh suaminya
untuk tinggal bersama mereka. Apalagi dia tidak mengenal kami. Kami harus mencari tempat tinggal baru secepatnya. Tapi kami butuh uang dan juga pekerjaan. Sejak saat itu kami berpikir keras mencari cara agar bisa mendapatkan uang. Kami tidak bisa mendapatkan pekerjaan layak karena tidak punya dokumen resmi dan kami hanya imigran. Aku bahkan tidak kuliah, jadi tentu saja kami hanya bisa mendapat pekerjaan kasar. John bekerja sebagai pengangkut barang di supermarket, sedangkan aku dan ibu bekerja di kafe sebagai petugas kebersihan. Itu sangat payah karena sangat menguras energi. Dan saat kami pulang di malam hari, sepupu ibu dan istrinya menemui kami. Mereka bilang sebaiknya kami segera pindah. Ya, kesabaran mereka mulai menipis dan mereka bisa saja mengusir kami dari rumah. Jadi setelah menerima gaji pertama, kami segera mencari tempat tinggal. Dan lagi-lagi kami harus merasakan getirnya kemiskinan. 2 bulan kemudian, izin tinggal kami di Amerika jatuh tempo. Kami menjadi imigran gelap. Sebetulnya semuanya sama saja, tapi menyandang status sebagai imigran gelap membuat mental kami sangat lelah. Setiap orang yang berpapasan dengan kami sepertinya selalu tahu, dan mereka membenciku karena telah masuk ke negaranya. Ya, meskipun tampang dan cara bicaraku sama dengan mereka. Bukan cuma aku yang merasakannya, ibu juga sangat depresi. Aku paham kok. Dulu dia seorang wanita dewasa yang punya segalanya. Lalu sekarang dia hanyalah petugas kebersihan kafe dari kalangan kelas 3. Kami hanya berkutat mencari uang untuk bayar sewa, dan ini harus diakhiri. Kami harus mengubah sesuatu. Lalu ide baruku muncul. Pernikahan palsu di Amerika. Aku membacanya dari sebuah artikel. Beberapa imigran menikahi warga Amerika Serikat untuk mendapatkan green card. Saat itu umurku sudah menginjak 18 tahun dan aku bersedia melakukan pengorbanan ini. Lagi pula, setelah dokumen resmi itu ada di tangan, aku bisa mendapat pekerjaan layak sehingga bisa menafkahi keluargaku. Tentu saja ini ilegal, tapi banyak orang yang melakukannya agar mudah mendapatkan uang. Melalui internet, kami mulai mencari lelaki yang mau melakukan pernikahan palsu. Tapi ternyata biayanya sangat mahal. Akhirnya, kami temukan seorang pria yang bersedia melakukannya dengan biaya murah. Kuhubungi dia dan kami pun sepakat untuk bertemu. Dia siap melakukan penipuan ini, tapi dengan satu syarat. Aku harus menjadi pembantunya melakukan semua pekerjaan rumah. Dan aku mengiyakan. Ya, aku kan bekerja sebagai petugas kebersihan di kafe. Tak masalah membersihkan rumah, iya kan? Tapi nyatanya tidak sesederhana itu. Layanan imigrasi sadar dengan penipuan seperti ini. Jadi pernikahan ini harus terlihat senormal mungkin. Kami bahkan memposting foto kami berdua di Facebook dan Instagram hanya untuk berjaga-jaga. Lalu kami mengadakan pesta pernikahan. Ya, kecil-kecilan saja, tapi terlihat seperti pernikahan sungguhan. Lalu aku tinggal bersama suamiku dan mengajukan green card. Kami harus tinggal bersama dan berpura-pura menjadi pasangan sungguhan karena pernikahan dengan orang asing biasanya diperiksa oleh pengawas. Tak lama setelah kami tinggal bersama, aku baru tahu alasan suami palsuku menyetujui semua penipuan ini. Dia tidak hanya menginginkan pembantu, tapi juga budak yang akan membayar dirinya. Pekerjaan ini jauh lebih memprihatinkan daripada menjadi petugas kebersihan di kafe. Setiap hari aku memasak, membersihkan apartemen, dan mengerjakan urusan-urusan bodohnya. Semakin lama, kondisinya semakin parah. Dia berubah menjadi tiran. Tapi aku harus bertahan. Aku butuh green card dan kulakukan semua ini demi keluargaku. Jadi, kuturuti saja semua perintahnya. Saat itu, aku jarang bertemu ibu dan kakakku. Mereka bekerja keras agar bisa membayar pernikahan palsu kami. Aku tidak ingin mengeluh, tapi mereka tahu pernikahan itu tidak mudah bagiku. John sangat skeptis terhadap penipuan ini, dan dia bilang jika suamiku menyentuhku sedikit saja, dia akan membuatnya menyesal. Selama beberapa bulan itu, selagi menunggu keputusan imigrasi, aku benar-benar muak dengan suamiku. Dia bukan pria baik. Terkadang dia menyuruhku bekerja hanya karena dia ingin melihatku sibuk. Dia tidak pernah membiarkanku beristirahat.
Dan saat pengawas imigrasi datang, kami harus bersandiwara seperti pasangan suami istri sungguhan, berpegangan tangan dan saling menatap seakan-akan kami jatuh cinta. Itu sangat sulit, tapi aku berhasil melaluinya. Seharusnya aku akan segera mendapatkan dokumen tersebut, tapi tiba-tiba suamiku minta negosiasi ulang. Dia bilang aku tidak melakukan tugasku dengan benar, jadi dia meminta lebih banyak uang. Aku tak habis pikir, lancang sekali. Dan kenapa dia tidak bisa menepati janji? Tapi aku tak punya pilihan. Aku pun pulang untuk memberitahu keluargaku. Sebetulnya aku takut mengatakannya, kakakku pasti akan marah. Dan benar saja, setelah kuceritakan keinginan suamiku, dia segera meraih jaketnya lalu pergi. Aku ketakutan, aku tahu dia pasti akan menemui suamiku. Aku ingin mencegahnya, jadi aku menyusulnya. Tapi saat aku sampai di rumah, pertengkaran mereka telah usai. Kudengar suamiku menyerapahi kakakku. Dia bilang keputusan ini sudah bulat dan dia juga akan menjebloskan kami ke penjara. Aku sangat ketakutan karena aku tahu dia sangat jahat. John menyahut suamiku juga akan masuk penjara karena dia turut andil dalam pernikahan palsu ini. Lalu John membawaku pulang. Malam harinya polisi mendatangi kami. Suamiku melaporkan John karena pertengkaran itu. Tapi kakakku benar. Bajingan itu tidak mengatakan apapun soal pernikahan palsu itu karena dia takut akan dihukum. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Kakak dan ibuku dideportasi karena menjadi imigran gelap. Sementara aku bercerai lalu menyusul mereka. Petualangan kami di Amerika telah berakhir. Kami kembali ke negara kami dan tak seorang pun menyambut kedatangan kami. Kami tak punya uang dan tak punya rumah. Tapi kamu tahu, kami berhasil melalui semua ini. Setelah mengalami semua kejadian ini, kami sadar kebahagiaan kami sepenuhnya ada di tangan kami dan tak seorang pun bisa membantu kami. Ya, masa-masa itu memang sulit bagi kami, tapi akan kami lalui semua tantangan yang ada. Dengan begitu kami bisa hidup normal kembali. Kami semua satu keluarga dan menjadi semakin kuat. Jadi, aku yakin kami akan baik-baik saja. Kami hanya perlu berusaha sedikit lebih keras, lalu menunggu. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hingga selesai, teman-teman. Kuharap kalian tidak menghakimiku karena telah melakukan penipuan. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di situasi seperti ini? Beritahu aku di kolom komentar ya, dan jangan lupa bagikan video ini pada teman-teman kalian.